Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya di rumah. Baiklah, sebelum kita membahas pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan tematik 6A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan keturunan. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan, yang terakhir yaitu ovovivipar, bertelur serta melahirkan. Pertumbuhan hewan yaitu proses bertambahnya ukuran hewan yang tidak dapat kembali lagi, seperti tinggi atau besar hewan. Proses pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat dinyatakan dengan angka. Sementara itu, perkembangan yaitu proses perubahan pada makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sama halnya dengan manusia, yaitu diawali dengan pembuahan. Kemudian terbentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang hingga mencapai usia dewasa. Perkembangan dan pertumbuhan hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuk embrio sebelum menetas atau lahir. Nah, setelah tadi Miss membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan, sekarang Miss mau nanya, kalian ada yang tahu hewan nasional di Indonesia itu ada apa aja? Nah, kalian pasti udah tahu komodo. Komodo merupakan satwa nasional Indonesia. Komodo merupakan satwa darat yang sudah sangat populer di Indonesia, bahkan di mancanegara. Satwa ini hanya hidup di Indonesia, sehingga seringkali komodo diidentikan dengan Indonesia. Bahkan populasinya di Indonesia pun terbatas, hanya di Pulau Komodo saja. Yang kedua yaitu ikan ciluk merah atau arowana. Ikan ciluk merah menjadi satwa pesona yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pecinta ikan hias. Sebagai ikan hias, ikan ciluk merah mempunyai keistimewaan karena geraknya yang indah dan mempesona. Selain itu, sisiknya yang besar dan mengkilat menjadi daya pikat lain dari ikan hias ini. Dan yang terakhir yaitu elang Jawa. Elang Jawa merupakan satwa langka yang berukuran besar. Burung elang Jawa merupakan salah satu spesies dari banyak spesies elang di Indonesia. Tidak hanya Indonesia yang memiliki hewan nasional, negara tetangga kita Malaysia, Singapura juga memiliki hewan nasional, yaitu harimau dan burung, atau yang kita lebih mengenalnya dengan burung rangkong. Tahukah kalian hewan di sekitar yang bernilai ekonomi? Nah, hewan di sekitar yang bernilai ekonomi itu maksudnya hewan yang dapat menghasilkan uang. Nah, seperti yang digambar yaitu peternakan lele. Lelenya dikembangbiakan. Apabila sudah matang dan siap dijual, nanti akan menghasilkan uang. Ada juga peternakan bebek dengan cara dijual telurnya apabila sudah bertelur dan bisa juga dijual bebeknya. Nah, itu adalah sebagian dari hewan yang bernilai ekonomis atau hewan yang dapat menghasilkan uang. Perkembangan secara vegetatif terjadi pada hewan tingkat rendah dan dibagi menjadi 3, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas.
Oke, yang pertama yaitu membelah diri. Biasanya terjadi pada hewan protozoa atau bersel. Satu, seperti amoeba, paramecium, dan eglena. Yang kedua, fragmentasi hampir sama dengan perkembangbiakan membelah diri, tetapi dilakukan dengan pemotongan tubuh. Yang ketiga, tunas merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induk pada bagian samping. Setelah tunas tersebut tumbuh dewasa, maka akan memisahkan diri dari induknya untuk berkembang biak. Nah, setelah Miss jelaskan pembahasan tadi, kesimpulan atau rangkuman apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran tadi? Namun, sebelum kalian membuat rangkuman, di sini Miss akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rangkuman dan ringkasan. Rangkuman adalah hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok tulisan yang terpencar dan disajikan dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Nah, tujuannya adalah untuk menguraikan secara singkat. Nah, dalam merangkum juga ada hal yang harus kita perhatikan. Hal yang harus diperhatikan yaitu perbandingan antara yang dirangkum dengan hasil rangkumannya haruslah proporsional. Ringkasan adalah sebuah tulisan yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara singkat dengan cara memangkas gagasan. Adapun urutan dan rumusannya tetap sama dengan tulisan aslinya. Ikhtisar adalah kebalikan dari ringkasan. Ikhtisar tidak memerlukan susunan atau sistematika yang sesuai dengan karangan aslinya dan tidak perlu secara proporsional. Ikhtisar tidak memerlukan sajian isi dari semua hasil karangan, tujuannya adalah untuk mengambil inti bacaan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan nilai sila kelima Pancasila pada kehidupan kita masing-masing. Yang pertama yaitu menghormati orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita wajib menghormati orang lain, menghormati guru, orang yang lebih tua, orang tua kita. Itu sangat penting. Yang kedua yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Apabila ada orang yang sekiranya tidak dapat melakukan sendiri, kita bisa membantunya. Nah, yang terakhir yaitu tidak menggunakan hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Jelas bahwa hak milik orang lain tidak boleh dipakai untuk kita sendiri atau untuk kepentingan pribadi kita, karena itu adalah hak orang lain, apalagi tanpa seizin orang itu. Jadi kita tidak boleh menggunakan hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini. Selanjutnya jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Miss kasih di video ini, dikerjakan di buku tulis dan di-share di classroom. Sebelum mengerjakan tugas, jangan lupa untuk membaca materi dan menyimak video pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian dari Miss. Terima kasih Miss ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.